Up berbagi cerita dan inspirasi. Wah, sahabat WB, rindu banget ya untuk menonton tayangan WB Meet Up bulan Juli. Dan hari ini sahabat WB pasti sudah menunggu-nunggu ya. Tema bulan ini fit and healthy. Wah, di masa pandemi tetap bisa fit. Kayaknya agak nggak mungkin ya sahabat WB, karena kenyataannya aktivitas yang kita lakukan semakin dipersempit. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang super cantik. Waduh, dari wajahnya udah kelihatan ya. Kita mau menyapa dulu ya, ada Ibu Susan dari alumni WB Jakarta Barat. Shalom Bu Susan. Halo, shalom. Bu Susan ini aktivitasnya seru banget loh sahabat WB. Bu Susan ini adalah instruktur senam dan ibu rumah tangga. Betul ya Bu ya? Iya. Udah kelihatan nih. Dari bentuknya udah kelihatan banget nih instruktur senam. Pastinya ada banyak wanita yang sudah ditolong oleh beliau untuk badannya lebih fit dari yang sebelumnya. Kemudian ada satu lagi nih, kalau ini nggak bisa kita panggil ibu karena masih single. Halo single. Ada Duma, ini dari area Batam, betul ya? Iya, betul, dari Batam. Duma sekarang kesibukannya banyak banget nih sahabat WB. Dia salah satunya aktivitasnya adalah sebagai kepala sekolah dari Cahaya Bangsa. Keren banget. Wow. Masih single tapi banyak yang dikerjakan buat pendidikan ya. Oke, sahabat WB, dua narasumber kita udah mempersiapkan diri untuk berbagi dari apa yang mereka alami ya. Dia mau berbagi buat kita. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu nih buat sahabat WB yang sudah menunggu di rumah. Oke, siap ya sahabat WB yang menonton juga ikut ya. Wanita bijak. Wow. Apakah kita luar biasa? Yes. Gestok. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Karena tayangan kita ini yang melihat bukan hanya ibu-ibu atau wanita single, tapi para perempuan remaja, mereka juga melihat tayangan yang kita berikan. Bahkan yang makin seru, tayangan-tayangan yang diberikan oleh WB Meet Up, sesuatu yang bisa diaplikasikan oleh para sahabat WB. Nah, sahabat WB, seperti di awal yang tadi Esther sudah bilang, kita akan membahas tentang fit and healthy. Kita pengen tahu gimana sih bisa tetap memiliki tubuh yang fit, yang sehat di masa pandemi. Nah, aku mau nanya nih sama Bu Susan. Bu Susan, aku mau nanya, aktivitas apa yang dilakukan selama ini sehingga Bu Susan tetap memiliki tubuh yang fit dan healthy? Ya, halo sahabat WB semuanya. Kalau ditanya aktivitas yang dilakukan selama ini ya, yang membuat saya terlihat lebih fresh. Wow. Sebetulnya yang pertama yang saya lakukan adalah saya menjaga kesehatan jiwa saya. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi saya mengambil firman di Filipi 2 ayat 5. Ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu yang saya lakukan setiap hari, setiap pagi. Saya menaruhkan pikiran dan perasaan yang sama, yang seperti ada di dalam Kristus. Caranya salah satunya adalah saya belajar untuk tidak mengambil sampah berita-berita yang sedang update ya sekarang. Jadi saya menyehatkan pikiran dan perasaan saya terlebih dahulu. Ketika pikiran dan perasaan saya sehat, maka
tubuh jasmani itu akan mengikuti menjadi sehat. Iya benar. Ya, ya hari-hari ini yang saya lakukan adalah seperti itu. Baru kemudian saya beraktivitas seperti biasa. Karena berhubung kondisinya lagi pandemik seperti ini, yang saya bisa lakukan adalah yang sederhana adalah jalan. Oke, jalan di Jalan tempat. pagi. Oh, jalan pagi. Jalan pagi. Ya, yang jalan pagi yang jelas adalah udara masih segar. Yang kedua, ketika kita jalan, paru-paru, jantung kita bekerja. Iya, saya kalau suami bisa, kami berdua. Kalau enggak ya saya sendiri. Tapi saya tidak patok harus pagi hari misalnya. Pagi hari saya nggak sempat, saya bisa lakukan itu di sore hari. Tapi rutin setiap hari itu, Bu? Enggak juga, bisa seminggu 3 kali. Karena berhubung, karena saya instruktur kan, jadi saya punya sudah punya jam tertentu untuk saya ngajar kan. Iya. Ya, jadi dalam seminggu itu ada beberapa kali. Kalau saya merasa kurang misalnya, ya saya jalan sore gitu. Oke, berarti di samping juga melatih sebagai instruktur, olahraga jalan kaki itu menjadi sesuatu yang pasti dilakukan juga ya, Bu ya? Iya, tambahan ya. Kadang-kadang, kenapa? Durasinya berapa lama untuk jalan? Dari antara 30 sampai 45 menit. Oke. Iya. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai jalan cepat. Jadi tidak lari, tapi saya jalan cepat. Dalam hal kesehatan, bedanya apa nih, Bu? Jalan cepat dan jalan biasa? Kalau jalan biasa, ya mungkin karena saya sudah terbiasa, jadi kecepatan saya itu saya tambah. Oke. Gitu, kecepatannya saya tambah. Jadi saya lebih cepat berkeringat. Saya lebih merasa apa ya, jantung dan paru-paru saya lebih bergerak gitu. Ketimbang saya jalan santai. Wow, menarik ya. Itu sesuatu yang mudah ya, karena nggak lama juga 30 sampai 45 menit dan iya, nggak usah terlalu lama, iya. Kemudian kalau Duma, aktivitas yang dilakukan apa nih supaya tetap fit? Kalau saya, aktivitas yang saya lakukan karena orang yang bekerja ya, pergi pagi, pulang sore gitu. Jadi sama saya juga olahraga, saya sempetin pulang kerja saya olahraga. Kalau olahraga saya kan memang lebih ke angkat beban kayak gitu ya, dari botol aqua yang simpel-simpel, pakai tas, nggak usah beli apa-apa gitu, pakai tas susu, hadiah susu, itu saya masukin air mineral ke dalamnya, terus saya lakukan gerakan-gerakan olahraga sederhana di rumah setelah pulang kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngatur pola makan memang. Jadi udah hampir 1 tahun ini saya konsisten untuk ngatur pola makan. Saya memang ngatur makro dan mikronutriennya. Makro itu berarti bicara protein, lemak, dan karbo yang saya bisa ukur. Saya pakai aplikasi teman-teman, saking niatnya gitu ya. Benar, saya pakai aplikasi. Terus saya tahu makanan yang saya makan kalorinya berapa gitu. Awal-awalnya memang susah, tapi setelah kesini jadi habit, jadi kebiasaan yang baik. Enjoy aja melakukannya gitu. Terus jaga hati, itu penting banget, jaga hati. Jaga hati yang dilakukan kayak gimana nih, Duma nih selama ini? Jaga hati bener, pikirkan semua yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Yang itu ya, semua itu. Iya bener banget, pikiran hati kita ini sangat mempengaruhi ya. Kayak tadi ada orang tua murid, dia sharing betapa dia stres karena masalah pandemi, bikin badan jadi kurus. Jadi kurusnya bukan karena fit, bukan karena sehat, tapi karena stres. Karena dia membiarkan berita-berita yang menakutkan mempengaruhi diri dia. Wah, ini menarik banget ya sahabat WB ya. Karena aktivitas yang dilakukan oleh Bu Susan dan Duma ternyata sesuatu yang mudah,
kita bisa tiru. Dan ini Iya. juga bisa menolong kita. Nih, sahabat WB perlu tahu ya, umurnya Bu Susan ini berapa biar tahu. Bu Susan boleh bilang. Uhuy. Wajah cantik. Umurnya 51 tahun. Wah, 15 tahun atau 51 tahun ya? ayo mau dibalik 15 lagi. deh. Wah, sahabat WB ini Bu Susan 51 tahun. Tadi waktu saya mulai rekaman, saya lihat ini kok kayak anak kuliahan gitu. Wow, saya mau tanya nih Bu Susan, memang sudah aktivitas olahraga ini udah berapa lama Bu? Kok di usia yang ke-51 masih kelihatan fit, masih kelihatan seger banget? Saya itu udah mulai melakukan olah tubuh itu sebetulnya sudah dari SMP. Wah. Oke. Dari SMP dan berhenti ketika kuliah. Nah, jadi ketika udah selesai kuliah, bekerja, saya mulai lagi ikut senam gitu. Sampai akhirnya saya menemukan jalan untuk saya jadi instruktur itu. Saya sekolah di Marta Tilar, mengambil mengambil sertifikat untuk saya ngajar. Berarti Jadi berapa lama tuh Bu? kurang lebih 30 tahun. Wow. 30 tahun itu setelah saya mulai bekerja sampai per hari ini. Wow. Jadi saya sudah 30 tahun. Hebat nih. Apakah saya sudah lahir pada saat itu? Ketika Bu Susan begitu bersemangat untuk olahraga. Kelihatan ya sahabat WB ya, terlihat di usia yang 51 tapi tetap terlihat postur badannya sehat banget ya, bentuknya sangat bagus, terus terlihat fit ya. Yes. WB. Wow. Nanti sahabat WB saya akan kasih cuplikan yang sangat sederhana berkaitan dengan senam atau gerakan sederhana yang biasa Bu Susan lakukan. Tapi nanti ya. Nah, kalau Duma sekarang usianya berapa nih? Biar sahabat WB tahu. Aku tuh udah mau 39 loh. 38 deh baru 38. Iya. Wow, keren ya. 38 jalan 39 tapi badannya masih cakep banget nih. Nah, sahabat WB bisa lihat ya. Sebentar saya akan munculkan postur Duma sebelum dia melakukan olahraga dengan rutin. Nah, ini fotonya. Coba lihat, wah, lumayan besar ya. Sahabat WB yang besarnya seperti ini nggak apa-apa, sahabat WB, jangan menyerah karena kita bisa lihat ini hasilnya. Ini hasilnya, ini foto Duma yang sekarang. Gimana sahabat WB? Cukup ini ya, menggiurkan ya buat kita ya untuk berusaha. Duma, aku mau nanya nih, ini berapa lama dari postur yang lumayan sebesar ini sampai sekarang sangat imut-imut? Ini berapa lama nih prosesnya? Aku sebenarnya itu kan memang menjurnal progresnya saya sejak saya ikut olahraga. Saya ingat banget saya ikut olahraga itu sekitar akhir Mei tanggal 29 dan semua itu saya upload di TikTok. Maaf teman-teman. Karena bagi saya mau lihat jurnalnya saya. Itu day 39 kalau nggak salah, itu perubahan saya tuh udah kelihatan banget, khususnya di daerah perut. Perut yang pusat lemak itu lambat laun udah mulai muncul garis otot. Itu day 39. Nah, jadi sebenarnya olahraganya yang saya lakukan itu sederhana. Saya di rumah. Jadi waktu itu kan masa pandemik ya. Masa pandemik, saya orang yang sangat aktif, tiba-tiba harus di rumah aja. Udah memutuskan berbagai macam cara untuk mengisi kesibukan dari mulai masak-masak nggak betah. Terus dari mulai karaokean, nyanyi-nyanyi juga nggak bertahan gitu. Sampai akhirnya ketemulah olahraga. Itu pun dari mulai status temen. Saya lihat dia olahraga, saya bilang, kamu olahraga apa? Oh, saya olahraga ini, saya ikutin. Dan itu sederhana, saya nggak beli apapun. Cuma pakai tas bekas dan air diisi, botol mineral diisi air, gitu aja. Dan itu berapa lama tuh? Udah sampai 1 tahun kah? Sekarang saya udah 1 tahun. Berarti belum lama ya.
Belum. WB ini bisa lihat Duma yang 1 tahun melakukan dengan rutin, hasilnya atau terlihat juga kesehatannya terlihat ya. Kemudian Bu Susan yang juga sudah melakukan cukup lama, ternyata dampaknya di usia 50-an juga sangat terlihat. Wow, sangat menarik ya. Jadi sebenarnya nggak terlambat ya Bu Susan kok kita mulai dari sekarang olahraga ya Bu? Enggak. Karena ini bicara jangka panjang, Iya. bukan jangka pendek. Oke, sekalipun kita sekarang sudah bekerja dari rumah, sebenarnya bisa ya Bu ya? Bisa. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, seperti di tempat fitness, seperti Duma bilang tadi, tanpa harus beli apapun. Nah, saya pengen tahu nih Bu Susan, kira-kira apa sih manfaatnya kalau kita melakukan olahraga atau olah tubuh, senam dan seperti tadi Ibu jelaskan ada jalan kaki, itu manfaatnya apa sih buat kita? Ya, udah pasti manfaatnya itu banyak. Ya, orang yang tidak berolahraga dan berolahraga itu pasti punya perbedaan. Tapi memang nggak bicara bahwa yang olahraga itu adalah yang nggak bisa kena penyakit, itu enggak, ya. Tetap bisa, tapi mungkin frekuensinya jauh lebih kecil gitu. Iya, betul. Nah, berolahraga itu yang pertama kalau misalnya yang saya lakukan jalan, itu disebutnya kardio ya. Kalau kardio itu lebih cenderung ke paru-paru dan ke jantung gitu. Nah, olahraga itu tuh memang memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan kekuatan otot dan tulang. Yang seperti Duma lakukan itu oke sekali, gitu ya. Jadi kenapa kita penting berolahraga, terutama yang berkaitan dengan otot? Karena seiring bertambahnya usia itu kan manusia itu cenderung kehilangan massa ototnya. Yes, betul. Ya, itu salah satunya adalah yang menyebabkan kita mudah cedera. Gitu. Nah, makanya kenapa beraktivitas fisik secara teratur itu sangat penting. Karena untuk mengurangi kehilangan, supaya tidak terlalu cepat kehilangan massa otot itu tadi. Itu. Jadi ketika otot kita kuat, itu dia menjaga tulang. Kurang lebih intinya seperti itu. Ya, kita tuh kuat gitu. Jadi berpengaruh juga ke osteoporosisnya. Itu. Terus kalau kita berolahraga itu, kita itu mengeluarkan endorfin. Endorfin, yes. Endorfin itu menghasilkan perasaan positif di kitanya. Makanya itu tadi yang Bu Susan bilang kalau jiwa kita sehat ini juga mempengaruhi ke tubuh ya. Iya, itu udah pasti. Pikiran perasaan itu sehat, dia jasmani kita kan pasti akan mengikuti. Oke. Nah, saya pernah ngalamin ini Bu Susan. Saya belanja ke pasar, terus saya pakai tas gemblok saya, tasnya nggak berat, tapi saya mau kesampingin gitu ya, maksudnya bikin di sisi kiri untuk saya ambil dompet. Nah, badan saya mengarah ke kiri. Iya. Itu tiba-tiba kayak sakit, kayak narik nggak? Ketarik. Nah, saya langsung mikir apakah karena umur saya yang bertambah, atau karena saya nggak pernah olahraga. Ini sesuatu yang sangat simpel, karena saya tidak melakukan paksaan gerakan. Saya cuma mau ambil ke sebelah kiri, dan itu gerakan yang sangat simpel, tidak kayak dipaksa banget gitu loh. Nah, itu pengaruh karena otot massa yang berkurang atau bagaimana tuh Bu? Itu pengaruh karena refleksnya itu kurang bagus ya, ketika kita jarang melakukan gerakan-gerakan di otot-otot setempat. Terus tiba-tiba kita lakukan, walaupun mungkin tidak dengan cepat, tapi itu berpengaruh. Refleksivitasnya kita itu loh. Iya betul. Makanya kenapa melatih otot itu sangat penting, terutama perempuan. Kenapa harus melatih otot perut? Itu bukan hanya sekedar untuk supaya terlihat langsing. Tapi ketika otot perut itu kuat, dia pasti akan menjaga back pain-nya dia belakang. Nah, ketika kita tanpa sadar kita mau ambil barang jatuh di bawah atau kita muter,
Itu ketika kita terbiasa dengan menahan otot perut, itu jauh lebih aman dari orang-orang yang sama sekali tidak pernah lakukan itu. Itu. Itu toh penyebabnya. Heeh. Saya pikir kayaknya saya masih cukup muda, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Berarti gerakan refleks saya belum siap juga ya Bu ya, karena jarang olahraga itu. Ya. Wah sahabat WB ini perlu banget nih. Jujur ya, semenjak adanya tayangan WB Meetup, kan ini kan tayangan ini memberikan edukasi dari berbagai hal. Waktu bulan lalu tentang makanan kesehatan, terus juga bagaimana merapikan ruangan. Ketika masa pandemi kan semua orang suka kegiatan di dalam rumah. Nah, edukasi seperti itu malah buat saya sih sangat memberkati saya. Bahkan ditambah tayangan yang hari ini Fit and Healthy, jadi termotivasi banget untuk olahraga. Kemudian juga ada tayangan dari WB Meetup bagaimana kita mengelola sampah di rumah kita, nggak main buang, tapi kita kelola untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi, wow, sahabat WB benar-benar nih, kita sangat diberkati melalui tayangan WB Meetup ya. Nah, kalau dari Duma sendiri, manfaat dari olahraga yang selama ini dilakukan apa nih manfaat? Olahraga itu bagi saya kayak sebuah hobi yang menjadi kesukaan gitu. Dibandingin kalau dulu, saya tuh memang nggak pernah mau olahraga karena merasa tubuh saya sehat gitu. Tapi setelah saya berolahraga, saya tuh lebih happy, lebih tenang, bener, karena ada hormon endorfin, hormon kebahagiaan, hormon yang buat kita senang gitu. Saya dalam mengelola emosi pun jauh lebih tenang. Dalam mengelola masalah pun saya jadi orang yang jauh lebih tenang. Dan itu memberikan saya sangat banyak sekali manfaat. Olahraga sederhana tapi itu merubah banyak hal dalam diri saya. Gitu. Khususnya ketenangan, bicara ketenangan. Oke, selain ketenangan nih, olahraga-olahraga yang Duma lakukan tadi bilang kan merubah sesuatu dalam diri Duma, apa deh? Ada selain kesehatan, kemudian bentuk tubuh, hal lain apa nih yang berubah semenjak sering olahraga? Kalau apa ya, bentuk tubuh berubah udah pasti, udah pasti, itu udah pasti udah kelihatan. Iya, itu bonus. Saya nggak ngejar itu. Terus saya ini kan tipe orang yang tidak bisa masak, kayak gitu ya teman-teman. Walaupun saya ketua kerja, saya susah sekali. Tapi sejak saya olahraga, itu saya masak makanan saya sendiri. Ya, saya ke pasar. Saya nggak pernah ke pasar. Aduh, itu kalau ke pasar tuh bisa dihitung jari nggak nyampe 10 kali. Tapi sejak saya olahraga, saya tuh setiap minggu stok makanan di kulkas. Saya siapin Senin saya makan apa sampai hari Minggu. Saya cek bener-bener, saya perhatikan gitu. Terus saya jadi suka makan sayur teman-teman. Ya sahabat WB, saya ini tipe orang yang nggak suka makan sayur, bener. Saya tuh bisa milih toge kalau dimasak, kalau ditaruh di soto gitu ya. Saya bisa pilihin satu-satu demi saya nggak makan itu. Sampai sebegitunya untuk urusan sayur. Bahkan sawi, kalau sawi itu ya kalau dimasak di mie ayam itu saya biasa bisa pilih tuh satu-satu sayurnya. Tapi sejak olahraga, saya benar-benar berubah. Berubahnya itu benar-benar drastis banget. Dan bisa dirasakan oleh keluarga saya juga. Orang tua saya itu ngerasain banget, saya tuh berubah, jadi tambah rajin. Jadi nilai WB-nya itu ada, saya jadi wanita yang rajin. Gitu. Rajin bersih, rajin, pokoknya jadi rajin lah gitu. Nggak tahu ya, saya jadi rajin bersih-bersih, saya rajin cuci piring. Jadi saya cerita sedikit, waktu Desember kemarin saya pulang kampung nih ya, biasanya saya tuh nggak pernah masak, tapi saya bantuin mama saya di dapur gitu, ngapain sayur, cabai, bawang kayak gitu. Tapi waktu saya pulang Desember kemarin, itu saya bisa masak, siang saya masak, terus sore mau makan juga saya masak. Itu orang tua saya bingung, ada apa gitu kan. Terus saya rajin cuci piring gitu, jadi papa saya, mama saya, terus abang ipar, kakak itu semuanya heran, kok rajin ya si Duma ya, tumben gitu. Padahal dia nggak tahu, yang berubah saya itu karena pola pikir saya tuh, mindset saya itu berubah. Apa ya, olahraga itu menyehatkan banget, dan makanan yang saya makan itu juga harus sehat. Makanya saya
kelola sendiri makanan saya kayak gitu. Oke, bener banget ya, perubahan mindset ini membantu kita ya untuk merubah kebiasaan yang tidak baik Kebiasaan. jadi lebih baik. Oke, nah aku juga pengen tahu nih, sahabat Baby juga pengen tahu, apa sih motivasi awal, alasan, tujuan awal sehingga Bu Susan dan Duma melakukan olahraga, olah tubuh, atau senam dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan awal nih dari Bu Susan dulu? Ya, kalau alasan awal sih terus terang, kalau dulu masih muda ya, pencapaian, punya body yang bagus. Karena sama, saya dulu juga saya agak lebar juga. Ya, jadi saya lihat temen, kok dia tuh cakep banget, terus bodinya oke banget gitu. Itu awal yang membuat saya itu, aduh, aku harus seperti dia nih. Jadi nggak mikir sehatnya, karena kalau masih muda kan merasa masih oke kan, masih sehat. Yang perlu dicari adalah bentuk tubuh gitu. Tapi dengan berjalannya waktu itu ternyata saya ngerasain sekali manfaat yang lebih daripada pencapaian bentuk tubuh itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu menjadi habit kan akhirnya kan. Menjadi habit, dan saya sangat ngerasain, oh, ketika badan saya berubah, saya jauh lebih enak, jauh lebih enteng, jauh lebih bugar. Yes. Bugar itu yang apa ya, menerjemahkannya itu sehat dan segar gitu, kurang lebih sehat dan segar. Nah, bonusnya itu adalah ya tadi berat badan tetap terjaga itu. Tapi yang penting adalah tujuan awalnya saya mencari bentuk tubuh, tapi setelah berjalannya waktu kemari, saya seperti Duma tadi, bahwa itu sudah menjadi sebuah habit yang sangat menyenangkan dalam hidup saya. Untuk saya terus pertahankan bahwa olahraga itu penting. Dan aku lihat nih kan Bu Susan nih cukup kontinu ya. Nah, Iya. apa yang membuat Bu Susan tuh bisa melakukan olahraga ini dengan rutin? Saya nggak tahu ya, saya juga pada akhirnya melakukannya karena saya suka. Jadi kalau dulu kebetulan tinggal dekat yang ada kolam renang, saya itu tidak hanya cuman senam, tidak hanya cuman berjalan, tapi saya berenang. Jadi apa yang saya bisa lakukan, saya kerjain. Nah, kalau olah tubuhnya itu, saya juga melakukan olah tubuh, yaitu dengan, jadi saya punya beberapa alat di rumah. Ya. Seperti salah satu contohnya adalah rubber, yang biasa, karet pilates ya kalau kita sebut sekarang ya. Dan itu waktu ngajar pun saya juga pakai itu, karena itu alat buat saya sangat sederhana, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Dia bisa mewakili begitu banyak gerakan yang ada di fitness hanya dengan satu karet pilates itu ya, Duma, bener ya? Ya, resisten band. Gitu, betul. Jadi buat saya itu sangat simpel sekali dan sangat bermanfaat. Nah, saya ngerasainnya adalah, yang pertama adalah saya bisa mempertahankan berat badan. Ya, ketika yang tadi siapa Esther tanya, kenapa sih kok aku bisa konsisten? Ya udah pasti karena udah ngerasain manfaatnya ya, Duma ya. Ya, betul, Bu. Ngerasain enaknya di badan, terus menjaga berat badan. Yang terutama lagi adalah nggak pusing cari baju. Iya, betul. Nggak pusing cari ukuran celana, gitu. Nggak perlu beli-beli. Benar. Ibu-ibu itu suka gini, suka kalau udah kebablasan, suka hopeless. Ya udah deh, gue segini udah deh. Gampang, ukuran bajunya yang diganti. Padahal harusnya ukuran badannya yang dikecilin. Yes. Ukuran bajunya tuh tetap. Itu yang susah. Lebih mudah mengganti ukuran baju daripada ukuran bentuk badan. Nah, itu dia. Oke, berarti yang kita ubah harusnya Gitu. bukan ukuran Harusnya, baju ya. Iya. Saya juga ngalamin nih perubahan ukuran baju nih.
Dari yang awalnya kalau pesen baju tuh minta S, sekarang tuh minta M, makin kesini minta L. Nah, saya berharap nanti balik lagi ke M. Oke. Kalau dari Duma, apa sih alasan dan tujuan melakukan olah tubuh atau olahraga ini? Kalau saya kan karena memang saya orangnya aktif, terus harus di rumah aja waktu itu, sekitar 16 Maret itu kita udah di rumah aja. Saya bingung harus ngapain gitu. Demi menjaga kesehatan mental saya, jiwa saya mencari berbagai macam cara, ketemulah yang namanya olahraga ini. Jadi awalnya itu bukan karena pengen badan yang sesuai yang diharapkan, enggak ada sama sekali. Karena saya nggak pernah nimbang-nimbang. Saya nggak pernah mengukur lingkar-lingkar saya berkurang atau enggak sama sekali. Jadi saya memang benar-benar niat olahraga supaya waktu saya itu benar-benar habis pada waktu itu, saat pandemi ya. Karena kan di rumah aja nih, terus saya nggak kebayang banget kalau saya ibaratnya nggak ketemu olahraga, karena saya nggak hobi nonton, saya nggak hobi masak, saya nggak hobi bersih-bersih, saya tuh nggak hobi. Saya menemukan hobi saya yang baru waktu pandemi itu. Itulah dia olahraga kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun itu menjadi kebiasaan yang saya terus bangun. Saya konsisten banget olahraga, 3 kali seminggu saya olahraga beban, selebihnya saya jalan kaki kayak gitu. Saya kadang lari keliling kompleks rumah aja, nggak usah jauh-jauh yang bisa kita lakukan. Kadang saya lari di rumah, jalan di rumah, depan belakang kalau memang nggak memungkinkan keluar. Nggak ada alasan yang gimana-gimana sebenarnya awalnya, karena memang saya nggak suka olahraga. Teman-teman itu sering ngajak olahraga sebelumnya, tapi saya selalu punya alasan untuk tidak mau olahraga. Makanya hari ini saya mau bilang sama teman-teman WB, buang alasan, buang kemalasan untuk olahraga. Karena setiap kita pasti punya waktu. Jangan dibilang saya nggak punya waktu, saya berumah tangga, saya punya anak, saya ini enggak, Bu. Kita itu punya waktu 24 jam. Gini, saya berpikirnya gini, kalau kita bisa lihat media sosial 1 jam, bahkan lebih dalam sehari, kenapa enggak? Waktu yang 1 jam atau 30 menit itu kita gunakan untuk olahraga. Betul banget. Iya, jadi saya pikir setiap kita pasti punya waktu. Masalahnya kita mau atau tidak. Tuh, hidup olahraga. Iya, ya ini tapi mendorong banget sih, karena manfaatnya bagus banget sih ya. Ya. Oke, terus ini kan kita sama-sama aktif di dunia pelayanan ya, kayak Duma, kayak Bu Susan, kita sama-sama aktif di dunia pelayanan. Kira-kira manfaat nggak sih dengan kita suka olah tubuh, melakukan senam dan sebagainya ini ada manfaatnya nggak sih dalam dunia pelayanan kita? Gimana Bu Susan? Iya, manfaatnya berasa banget. Apalagi saya kan lebih ke WL ya. Iya sama Bu. Wah, ternyata sih untuk WL. Nafasnya, iya benar. Iya, jadi ketika nyanyi itu nggak bisa bohong. Kan kita kalau WL di WB itu kan bukan WL seperti di ibadah. Betul. Kita harus bisa mengajak ibu-ibu ya untuk kadang-kadang icebreaker dan sebagainya. Terus nyambung gitu. Iya. Nyanyi dengan banyak gerakan. Apalagi model saya nggak bisa, saya suruh nyanyi yang diem. Saya bisa loncat, saya bisa lari ke sana, bisa dari ujung ke ujung. Itu sangat bermanfaat banget. Benar. Jadi nggak ngos-ngosan gitu. Iya. Karena saya pernah ngerasain di mana saya ada waktu saya berhenti sekian bulan, saya nggak jalan cepat tadi itu, dan itu pengaruh sekali. Pengaruh di saya yang bisa ngerasain. Kalau dari Duma sendiri ngerasain nggak manfaat dari olah tubuh ini? Oh banget, ngerasain banget. Yang pasti kan tubuh kita lebih fit ya. Saya pegang ayat yang begini loh, muliakan Tuhan dengan tubuhmu gitu. Jadi salah satu cara dengan memuliakan Tuhan ya kita dengan menjaga tubuh kita tetap sehat. Iya. Karena itu yang bisa kita kendalikan. Artinya gini, kita memang nggak bisa, kita nggak tahu sakit penyakit itu kapan datangnya, tapi kita bisa mengendalikan untuk kita berolahraga. Kita punya waktu untuk kita bisa berolahraga. Jadi saya merasa ketika saya olahraga itu badan saya lebih fit, saya nggak gampang capek kayak gitu ya. Terus benar, waktu kita nyanyi suara kita nggak ngos-ngosan.
waktu kita harus lompat, waktu kita harus napasnya agak lebih panjang gitu. Betul. Lebih fit lah, lebih cepat, lebih gesit, pokoknya lebih oke lah semuanya. Kita menjadi pribadi yang dilihat orang kok nggak pernah capek ya nih. Padahal dia nggak tahu kalau kita suka olahraga ya Bu. Ya. Iya. Betul. Apalagi dengan kesibukan kita yang cukup padat, tetap fit itu sangat diperlukan ya ketika melayani Betul. Tuhan ya. Benar banget. Oke, nah sahabat WB, kita juga pengen tahu nih, kira-kira hal-hal apa saja yang dapat dilakukan ketika pandemi supaya badan tetap fit and healthy. Kita pengen tahu nih dari Duma. Duma, kira-kira apa yang sahabat WB bisa lakukan di rumah? Kalau saya memang punya prinsipnya gini teman-teman, keseimbangan itu kunci kehidupan. Jadi kalau secara roh kita bisa ngasih makan roh kita itu dengan cara baca firman, menyembah Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan gitu kan. Secara jiwa kita bisa mendengar bisa mendengar khotbah, jiwa kita ini harus sembuh. Roh kita harus kuat, tubuh kita harus sehat. Itu yang saya pegang. Roh harus kuat, jiwa kita harus sembuh. Jiwa harus sembuh berarti kita terus mengalami proses demi proses gitu ya. Tubuh kita harus sehat, teman-teman. Nah, kadang kan kita lebih fokus kepada roh dan jiwa gitu. Tapi tubuh, khususnya sahabat WB nih, sering sekali itu menjadi bagian yang mungkin nggak terlalu penting, padahal itu penting. Satu kesatuan yang nggak bisa kita beda-bedakan. Itu bicara keseimbangan antara jiwa, roh, dan tubuh. Kita ini kan manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Artinya semuanya itu harus berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk sahabat-sahabat WB, gunakan waktu yang ada, kita sama-sama punya waktu, pintar-pintar ngatur waktu ya, olahraga, mulai aja olahraga. Yang sederhana, yang simple, nggak perlu lama-lama, tapi konsisten. Gitu, olahraga. Terus yang kedua, kalau saya memang ngatur pola makan ya, bagi saya, dengan saya berolahraga, tapi saya nggak ngatur makanan, itu sama kayak saya bernapas dengan sebelah lubang hidung. Ya, jadi olahraga dan pola makan yang sehat, itu seperti dua sisi mata uang yang menurut saya itu harus menjadi satu kesatuan. Iya, betul. Nggak bisa dipisahin gitu. Jadi mau dapat manfaat fullnya, ya sama-sama lakukan. Yang pertama olahraga, yang kedua ngatur pola makan. Kurangi minyak-minyak, teman-teman. Saya sampai makanan saya pun saya foto. Makanan saya foto. Saya tahu saya makan apa. Yang kedua, kurangin manis-manis, gula-gula. Saya tuh paling suka sebenarnya tuh dengan gorengan, dengan makanan manis. Tapi sejak saya olahraga, saya kurangi. Sampai pada suatu saat, saya kalau makan di luar dengan minyak yang saya tidak tahu itu dipakai berapa kali, itu perut saya bisa nolak. Sampai sebegitunya. Jadi memang saya benar-benar jaga banget. Tapi saya bukan berarti saya nggak makan minyak. Saya pakai juga. Saya pakai untuk numis-numis, saya pakai sedikit ya. Tapi setidaknya yang saya pakai minyak itu nggak banyak-banyak kayak yang di luaran sana, secukupnya aja. Saya semprot-semprot loh teman-teman. Saya pakai itu saya semprot-semprot, saya tumis masak gitu. Jadi saya kalau pengen goreng-gorengan ikan yang gimana-gimana, saya makan di luar deh gitu. Jadi mulai bertahap aja, pengurangannya bertahap, nggak usah ekstrim, karena progresnya kita tuh pasti akan naik kok. Ya, polanya kita akan lama-lama akan semakin baik. Jadi, waktu kita tahu badan kita makin sehat, makin fit, terus lemak-lemak kita, tubuh kita makin oke lah gitu ya, bonus-bonusnya makin banyak, itu akan membuat kita semakin semangat untuk hidup sehat. Percaya deh. Wow. Apalagi ada foto before afternya. Wah, semangat banget. Benar. Wah, menarik banget ya. Oke, kalau dari Bu Susan, kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan oleh sahabat WB di masa pandemi supaya mereka tetap bisa fit and healthy? Yang pertama-tama itu sama seperti Duma ya, yang Duma bilang kesehatan jiwa ya. Yang seperti di awal saya bilang tadi bahwa di Filipi 2 ayat 5 itu yang penting yang perlu dilakukan yang pertama adalah kita harus menjaga pikiran dan perasaan kita dulu supaya pikiran dan perasaan kita sama seperti yang ada di dalam Kristus. Dan itu harus terus-menerus supaya kita tuh nggak kemasukan sampah-sampah ya, berita-berita yang nggak penting yang membuat kita menjadi takut. Betul. Nah, takut itu akhirnya melemahkan tubuh jasmani kita.
kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu aku belajar untuk itu, untuk buang semua dan hanya memasukkan firman Tuhan. Kenapa kok kita harus tetap menjaga pekerjaan Bapak itu masih banyak, Yes. Yes. ya. Betul, betul. Pekerjaan Bapak itu masih sangat banyak jiwa-jiwa yang perlu untuk kita tolong. Bapak tuh perlu kita kan. Benar. Salah satunya adalah ya kita harus jaga tubuh jasmani ini. Yes. Karena memang dia yang bergerak, dia yang bekerja. Ketika kita lemah, sakit kan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Ya. Kita nggak bisa datang untuk menyatakan kasih ke orang. Oh. Kan pekerjaan dan visi Bapak itu kan kita berjalan ke bangsa-bangsa untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran yang kita sudah terima terlebih dahulu. Ya salah satunya adalah ketika hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang sakit. Yang hari ini saya lakukan adalah saya mendatangi mereka. Mendatangi mereka, saya mendoakan mereka bersama dengan teman-teman yang lain. Nah itu kalau kita tidak punya kesehatan fisik, nggak akan bisa. Ya. Itu saya pegang sekali bahwa Bapak masih memerlukan saya. Yes. Iya benar banget nih sahabat WB ya. Kalau kita sakit mau nolongin apa? Nggak bisa, iya. Ditolong. Iya. Oh, jadi semangat nih buat kita sama-sama jaga kesehatan. Oke, hal lainnya apa lagi nih Bu Susan? Selain tadi yang pertama kan membersihkan pikiran kita, jiwa kita dari setiap sampah-sampah, informasi yang bisa mempengaruhi. Kemudian apalagi nih yang sahabat WB bisa sahabat WB lakukan di rumah? Ya seperti sama juga saya setuju dengan Duma. Ambillah waktu. Jadi berolahraga itu dimasukkan ke manajemen waktunya kita. Yes. Yes. Ya. Misalnya sibuk ngurusin anak sekolah, terus masak. Ini kalau bicara ibu rumah tangga ya. Terus nanti ada urusan apalah. Itu apapun, siapapun, kalau kita tidak bisa untuk mengambil waktu, memasukkan manajemen olahraga itu di tengah-tengah manajemen waktunya kita, siapapun nggak akan pernah bisa, termasuk saya. Ya Duma juga orang sibuk, tapi itu kita yang harus memutuskan. Yes. Jangan sampai udah terjadi, aduh nggak enak nih, aduh kok rasanya ini, aduh kok rasanya itu, baru kita bingung mesti ngapain ya. Walaupun itu tidak terlambat, tapi alangkah baiknya kalau kita memulai sesuatu yang baik. Ya, sahabat WB, sebentar kita mau lihat cuplikan singkat yang sudah dipersiapkan oleh Bu Susan. Gerakan yang sederhana yang sahabat WB bisa lakukan di rumah. Jadi nggak perlu ke tempat fitness karena sekarang sedang PPKM darurat. Ini dapat dilakukan di rumah ya Bu Susan ya? Iya, bisa banget. Oke, nah sahabat WB bisa lihat tayangan cuplikan video berikut. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ini ada beberapa gerakan yang bisa dilakukan sangat sederhana dan gampang sekali ketika kita terasa penat. Oke, kita mulai. Taruh punggung ke belakang. Tarik nafas. Badan tetap di depan. Ganti sisi yang sebelahnya. Samping. Tarik nafas. Tarik sefull yang kita bisa.
gerakan bisa dilakukan dengan hitungan 2 kali 8. Oke, menarik ya. Mudah banget buat dilakukan. Jadi sahabat WB nggak ada alasan loh untuk nggak olahraga. Karena contoh-contohnya udah banyak banget dan sangat mudah dilakukan. Nah, kemudian tadi Duma juga sudah sampaikan ada alat-alat yang kita bisa buat sendiri ya. Ya. Dengan botol Bisa. isi air, kemudian tas yang diisi botol-botol juga dan sebagainya. Bahkan menurut saya mungkin bisa dikembangkan dengan keadaan di rumah kita. Mungkin kita punya barang yang lain, kulkas, TV. Oh salah. Ulekan juga bisa. Oke. Nah, sahabat WB jadi sangat mudah ya. Tadi kita udah lihat dari cara Bu Susan memberikan contoh gerakan-gerakan sederhana. Dan ini sebentar sahabat WB juga akan melihat cuplikan video yang singkat bagaimana menggunakan benda-benda yang tadi kami sebutkan. Ada botol diisi air, kemudian tas diisi botol-botol lagi, atau tas diisi beban-beban yang lain. Dan gerakannya sangat mudah. Coba deh sahabat WB kita sama-sama lihat ya. Ini cuplikannya. Aku berharga, mulia di matamu. Tiada seperti diriku, aku sangatlah spesial. Aku bernilai, melebihi apapun. Wah, simpel banget ya sahabat WB, sangat mudah. Oke, coba yang mau mencoba di rumah angkat tangan. Sekalipun kami tidak dapat melihat, tapi kami percaya sahabat WB pasti termotivasi karena sangat mudah. Saya juga sangat bersemangat untuk mencoba. Apalagi Duma sampaikan ini nggak mesti pada jam yang sama, pagi gitu. Tadi Bu Susan juga bilang bisa dilakukan di sore hari, di malam hari. Kapan sempatnya. Cuman gini, Duma dan Bu Susan, yang terakhir nih pertanyaannya karena seru banget. Gimana sih caranya untuk menjaga konsisten supaya kita tetap bisa melakukan olah tubuh atau makan makanan yang bergizi ini, gimana biar bisa konsisten nih? Dari Bu Susan deh yang sudah 30 tahunan melakukannya dengan setia. Kalau aku sih selalu mengingat manfaat yang aku rasa di tubuh ya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karena aku memang mau sehat. Jadi yang seperti Duma lakukan tadi juga, selain saya olahraga, saya juga harus belajar untuk memilah makanan. Semua saya makan. Yes, betul. Tapi kalau ada beberapa makanan yang saya sudah terlalu banyak makan, ya berarti saya harus kurangin besoknya gitu. Pokoknya yang membuat saya bisa konsisten adalah saya tahu sakit itu nggak enak. Benar. Itu aja. Oke. Ya, ngerasain sehat, bugar, itu yang buat saya terus Semangat. Sebelum saya menanyakan Duma ya, gimana caranya. Nah, satu lagi nih Bu Susan, saya ingat banget Bu Susan kasih tahu saya kalau di rumah tuh suka melakukan gerakan-gerakan yang sangat simpel untuk olahraga-olahraga kecil kayak habis makan, cuci piring. Oh iya. Nah, itu tuh gimana tuh Bu maksudnya tuh? Nah, Biar sahabat TB tahu. ya salah satu yang saya lakukan disebut konsisten itu tidak hanya melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim gitu ya, tapi konsisten itu adalah ketika saya habis makan, saya biasanya tidak langsung duduk, minimal saya lakukan jalan mondar-mandir di dalam rumah aja, nggak usah di luar. Itu setelah makan ya. Iya. Itu minimal saya membuang gula dari makanan yang saya makan barusan. Saya walaupun kadang-kadang saya mungkin miss maksudnya dalam artian saya nggak lakukan jalan-jalan-jalan, tapi saya tetap bergerak.
Ya ini karena ini saya dulu pernah antar mami saya ke dokter gizi. Jadi dokter itu bilang bahwa olahraga itu nggak harus dipatok waktu. Oh saya punya waktu sore hari atau saya punya waktunya pagi hari. Enggak. Jadi yang disebut olahraga itu adalah ketika ada asupan makanan, bagaimana caranya kita in out-nya itu balance. Ya. Nah yang dia kasih tahu tipsnya adalah itu. Setelah makan, jalan 15 menit. Wow. 20 menit di dalam rumah, jalan cepat ya, bukan jalan santai tadi yang aku bilang. Minimal itu membuang gula di dalam tubuh kita. Oke. Gitu. Dengan aktivitas lainnya Bu, seperti mengepel itu bisa Bu? Ya, kalau aku sih ngerasain seperti nyapu, ngepel, itu aku tidak bisa sebut itu olahraga. Iya, betul. Setuju dengan Ibu Susan. Iya, karena kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita capek, kita bisa duduk. Kita bisa berhenti 2 menit, kita lihat TV, dan itu tidak bisa disebut bahwa itu berolahraga. Iya, betul. Iya. Betul. Oke. Ya. Kemudian sekarang ke Duma. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh sahabat WB supaya bisa konsisten, walaupun baru setahun ya, tapi terlihat banget nih Duma punya keinginan untuk tetap sampai seterusnya untuk tetap olahraga. Apa yang bisa sahabat WB lakukan nih kira-kira? Kalau saya, karena saya memang pertama melihat orang tua. Orang tua saya itu udah mau 77 tahun, tapi dia masih tetap olahraga. Dia jalan kaki, dia bersepeda, dan saya nggak pernah lihat, khususnya papa itu sakit. Dia masih makan normal 3 kali sehari, masih oke. Jadi saya lihat dia tuh rajin banget olahraga gitu ya, pagi, terus nanti sore gitu, jalan, naik sepeda, sebentar nggak lama-lama gitu. Ya saya termotivasi, ternyata olahraga itu kayak investasi kita untuk hari tua gitu loh. Jadi kayak kita sedang menabung, supaya waktu hari tua kita tuh tetap sehat. Betul. Nah, jadi yang pertama saya lihat itu keteladanan orang tua, itu yang memotivasi saya. Yang kedua, karena saya sudah merasakan manfaatnya itu. Jadi bagi saya gini, cintai aja, mau aja, lakukan aja dulu. Nggak apa-apa kalau nggak konsisten, yang penting bertindak dulu, lakukan pelan-pelan. Nah, teman-teman sahabat WB, kalau teman-teman mau dibantu, saya juga siap. Aku bisa bantu itu by online, beneran, kalau mau. Jadi aku bisa bantu. Ada beberapa temen yang saya bantu juga by online gitu ya, sampai makanannya apa kayak gitu. Karena gini, saya tuh memang sangat konsen banget juga di makanan. Saya tuh sampai masukin aplikasi. Jadi saya tahu kadar gula dari setiap makanan yang saya makan, proteinnya, karbonnya, lemaknya, itu sampai saya tahu. Ya, jadi makan gula itu bukan cuma kita minum teh terus ada gulanya itu gula, enggak. Karena kandungan makanan yang lain pun tuh banyak gulanya. Jadi nggak perlu, nggak perlu makan gula di makanan yang kita makan itu udah ada gulanya. Betul. Jadi saya kalau teman-teman sahabat WB mau dibantu, mau ditolong, nggak apa-apa, saya siap, saya bantu gitu. Supaya untuk memotivasi awal-awal ya, percayalah 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan, pasti akan ada perubahan. Percaya. Berarti sahabat WB yang mau nanti langsung tulis di komen. Komen saya mau dong Duma, Bu Susan di mentor. Nanti kita akan lihat dari hasil komen, terus kita akan coba ya, bantu ya. Wah, keren. Semangat. Ada lagi nggak Duma? Selain melihat keteladanan, itu aja. Oke. Sahabat WB, yuk kita mencoba. Jangan cuman hanya termotivasi, karena motivasi saja tidak akan membuat perubahan. Tidak cukup. Jadi harus bertindak. Dan juga sahabat PB tadi disampaikan ya, selain kita juga olahraga, harus mulai asupannya makanan-makanan yang sehat. Sudah buah di rumah atau sayur-sayuran. Nah, kalau hari ini aku bawa buah nanas nih. Oke. Aku bawa nanas di mana-mana dijual, jadi mudah banget. Kalau Bu Susan hari ini bawa apa nih? Duma bawa apa buahnya? Aku jeruk, ini paling gampang. Jeruk, Bu Susan juga jeruk ya? Sambil aku ada apa tuh? Ada
mangga, ada Oh, kiwi, dan ada xiangli. Biasa saya juga campur-campur Bu buahnya. Tapi sebetulnya saya lebih suka buah yang agak lebih plain, xiangli dan kiwi gitu ya. Kalau mangga jarang saya makan karena kan dia gulanya cukup tinggi kalau mangga itu. Iya, betul. Mm. Betul. Sebetulnya buah yang aman itu adalah buah pir, buah apel, dan buah alpukat yang paling aman. Oh, Hmm. kandungan di Gitu. dalamnya ya Bu ya. Ya kalau kita bicara untuk lagi mengurangi asupan gula ya. Gula. Hmm. Di Tuh. buah itu banyak gula. Di buah itu beneran banyak gula juga loh Bu. Betul. Pisang. Betul. Makanya buah yang paling aman itu adalah buah pir, buah apel, dan alpukat. Ah, Iya, alpukat bagus banget. Iya. sip, sip. Yuk kita sambil makan ya Bu ya, Duma. Yuk. Kita makan ya. Mari kita makan. Wajib nih, wajib. Bener. Kadang sahabat WB tuh baru kepengen makan buah pas ngeliat orang lain makan buah enak banget. Oh, gitu ya. Kalau aku suka makanan mentah. Salad ya Bu? Pare, semua, pare mentah, daun bawang mentah, daun seledri mentah, semua saya makan. Kelihatan ya mukanya jadi fresh. Bener, saya itu dulu jerawatan loh, jerawatan. Jadi sejak olahraga udah setahun lebih. Saya nggak jerawatan parah kayak dulu. Aku tuh jerawatan dulu. Jadi dia membuang ini kali ya, kotoran-kotoran di dalam usus ya. Jadi enggak. Iya, terus Bersihin. terus saya kan pencernaan saya susah waktu itu. Itu susah banget. Saya udah makan pepaya pas segala macam itu pokoknya pencernaan saya nggak lancar. Tapi sejak saya olahraga, makanan saya pencernaan saya lancar. Mungkin itu pengaruh jadi jerawatnya nggak banyak. Sebetulnya ketika kita berolahraga, Iya. usus kita itu bergerak. Betul Bu. Nah, itu salah satu yang membuat jadi lebih lancar. Itu pengaruh. Gitu. Itu banyak kan? Keren-keren. Manfaatnya banyak banget loh sahabat WB. Betul. Dan dari obrolan seru kita hari ini saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, yuk lakukan semua untuk memuliakan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang besar, Tuhan mau pakai kita ya untuk pekerjaan Dia. Jadi harus punya tubuh yang kuat. Ya. Karena itu yang pertama, Betul. muliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Yes. Lalu hal yang kedua, segala sesuatu yang bisa melemahkan jiwa kita buang jauh-jauh. Kita harus Betul. memastikan nih jiwa kita sehat untuk membantu Betul. tubuh kita sehat, bener ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukan hanya olahraga atau olah tubuh, harus disertai dengan pola makan yang tepat. Yes. Karena itu hari ini sahabat TB juga harus makan buah, makan sayurnya harus lebih banyak, dan tadi banyak banget ya ngebahas ukuran dan sebagainya, porsinya. Dan saya percaya dari 3 hal ini kita sama-sama lakukan. Amin ya, kita lakukan secara kontinu. Para sahabat WB memiliki tubuh yang fit dan healthy. Oke sahabat WB, sampai sini dulu tayangan WB Meetup hari ini. Dan saya rindu banget supaya tayangan bulan berikutnya sahabat WB sudah menanti-nantikan. Karena ada banyak hal seru yang akan kita bahas. Pastinya dengan narasumber yang keren ya. Sahabat WB, thank you banget nih Bu Susan udah berbagi banyak hal sama kita. Thank you ya Bu Susan ya. Sama-sama. Makasih juga Duma yang jauh di sana telah memberkati kita dengan pengalaman yang luar biasa. Thank you Duma. Ya. Thank you juga Duma. Thank you Bu Susan. Thank you Esther. Yes, sama-sama. Oke sahabat WB, ingat setiap bulan ada sekali tayangan WB Meetup di YouTube Wanita Bijak Indonesia. Saya mau menyapa sekali lagi untuk sahabat WB, wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Yes. Gestok. Wow. Cewek Ingin ingin dimengerti. Sampai jumpa bulan depan. Sampai jumpa. Berbagi cerita dan inspirasi. Dadah. Bye. God bless you. God bless you. God bless you too.